Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Kayla dengan NIM 0224044 dari kelompok 20 di praktikum SUG. Nah, kali ini aku akan jelasin 5 tahapan acara di praktikum Sistem Informasi Geografis yang dilakukan pada tahun ini. Nah, langsung aja ke acara yang pertama, itu pengenalan Geoportal dan georeferensi. Nah, pertama kalian buka Chrome, terus cari Geoportal atau link ini. Nah, karena di sini aku udah sempat registrasi dan otomatis login, jadi langsung ada akunnya ini. Tapi kalau misalnya kalian belum registrasi dan belum login, itu kalian registrasi dan login dulu. Langsung aja, kalau udah, langsung ke menu unduh data. Cari yang unduh data RBI cetak 25K ini. Klik, terus cari kecamatannya kalian di referensi. Aku di Kecamatan Sambi. Nah, di Sambi ini kalian langsung aja unduh datanya di sini. Karena aku udah unduh data, jadi langsung aja kita ke ArcMap. Nah, kalau udah di ArcMap, ini kalian klik yang ini, Layers. Terus di Properties. Nah, ini kan belum ada, tidak ada koordinat sistemnya kan. Jadinya kalian pilih dulu WGS 1984 GTM Yona 49S. Ini udah aku di favoritin. Jadi langsung aja. Oke. Nah, kalau udah, terus kita buka katalog. Nah, di sini tadi kalian nyimpennya di mana? Kalau misalnya foldernya itu belum terkonek, jadi dikonekin ke folder dulu. Seperti ini. Oke, kalau udah, terus kita tinggal masukin yang bentuknya JPG. JPG. Oke, terus masukin lagi 2 peta. Nah, oke. Nah, sekarang kita mulai ke georeferensi. Yang pertama itu kalian klik salah satu aja. Nah, aku yang 612 ini dulu ya. Nah, di georeferensi ini, itu kalian juga pilih di 612. Kalau misalnya belum ada menu georeferensi, kalian di customize yang toolbars. Nah, ini georeferensinya dicentang dulu. Nah, kalau udah, terus klik add control points. Nah, langsung aja dititikin di bagian pinggir-pinggirnya. Ini klik kiri, klik kanan, terus input DMS of longitude and latitude. Nah, yang longitude itu yang vertikal, jadi kayak 110. Nih, yang warna biru-biru. Terus ini ada 37. Terus ada 30. Terus yang ini yang latitude yang 07. Terus yang ini 22. Ini 30. Nah, ini E dan S ya. East dan South. Oke. Nah, ini kita zoom to layer aja. Nah, ini udah ada satu ya. Ada titiknya satu yang kita titikin tadi. Terus lanjut ke yang kedua. Di sini. Di klik kiri, klik kanan. Berarti MS. Kayak tadi. Yang longitude, yang vertikal 110. Ini ada 45. Terus sama 00.
Ini 07, ini 22, dan ini 30. Dan ini less than short. Jangan lupa. Oke, kita zoom to layer lagi. Nah, ke bagian bawah, nah, klik kiri, klik kanan untuk DMS. Nah, yang long itu ada 110, ada 45, dan 00. Nah, lihat ada 07, 30, dan 00. Dan I dan S ternyata oke. Terus ke titik terakhir, itu yang keempat, sebelah sini. Klik kiri, klik kanan, input MS. Nah, yang long itu tuh 110, 37, dan 30. Yang latitude ada 07, 30, dan 00. E dan S. Oke. Nah, kalau udah ini di zoom to layer biar hasilnya, nah hasilnya seperti ini. Terus jangan lupa di update georeferensi. Nah, kalau udah kita lanjut ke peta kedua seperti tadi. Ini unchecklist dulu, ini checklist, ini jangan lupa diubah. Ini di zoom to layer. Nah, udah langsung aja kita ke georeferensinya seperti tadi ya. Dan ini hasilnya seperti tadi, dan jangan lupa di update georeferensi. Nah, kalau udah tinggal klik dua-duanya, jadinya hasilnya seperti ini. Jadi petanya itu gabung ini ya guys. Dan step untuk digitasi. Nah, untuk langsung aja ke acara 2. Itu digitasi peta, kita akan mendigitasi Kecamatan Sambi. Nah, ini tuh Kecamatan Sambi. Ya, kalau misalnya kalian nggak tahu kecamatannya tuh yang mana, kalian bisa cari di Google Map, terus disamain ke peta ini. Nah, di sini kan ada nih, batas kecamatan itu yang garis 3 terus garis papan. Itu udah ada di sini. Jadi ini ada Kecamatan Sambi, nih di Waduk Jangkrik sini. Dan kita langsung digitasi dulu di polyline karena kita mau batasin kecamatannya itu pakai polyline. Caranya buka katalog, terus kalian mau nyimpen di mana? Pada sini, di klik kanan, di new, di shapefile, terus di polyline. Namanya adalah batas petabatan kami. Terus begitu aja aku. Ini jangan lupa WCS-nya. Sama seperti tadi, kalau bisa kalian di favoritin ya. Oke. Nah, kalau udah itu
batas kecamatan Sambinya ini, bentar, kita start edit dulu. Mm-mm. Nah, ini otomatis udah ada creator features-nya, buat batas sambinya, line, terus kita mulai aja untuk digitasi. Jangan sampai klik 2 kali karena itu untuk mengunci hasil digitasi kalian. Nah, kalau misalnya udah, itu hasil batas kecamatannya seperti ini. Ini kalau kecamatan Kambing. Ini. Nah, ini kalau nggak ada petanya ya kayak tadi. Ini di uncheck close dulu. Nah, biar kayak gini, biar kelihatan itu kalian klik 2 kali ininya. Dan bisa ubah-ubah sesuka kalian. Hanya merah ini. Tapi kalau aku lebih ke hitam karena biar kelihatan. Oke, tada, selesai. Terus kita lanjut digitasi ke polygon. Nah, ini aku akan polygon yang oranye-oranye. Dulu itu adalah pemukiman. Tahu pemukiman dari mana? Dari legendanya. Jadi kalian lihat legenda dulu. Kalau misalnya hijau itu kebun, kayak gitu. Itu di legendanya teman-teman. Nah, terus caranya seperti tadi, yaitu buka katalog. Klik kanan folder yang pengen kalian simpan itu gimana, terus diklik new, save file. Misalnya aku mau pemukiman. Ya, kalau misalnya ini itu namanya polygon ya. Terus jangan lupa di WKS. Oke, terus oke. Seperti ini, jangan lupa editor, start edit. Pemukiman, oke. Nah, ini. Karena aku pengen ganti warna oranye. Oranye ini. Atau kalian kalau di simbologi kalian download di simbologi yang udah di namanya tentuin, itu tinggal masukin ke simbologi tadi, di warnanya tadi. Terus ini kan di creator features, klik pemukimannya, klik yang polygon, kalian tinggal mendigitasi berarti ini, klik 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 di setiap titik itu diklikin biar rapi ya. Yes. Nah, kalau diklik 2 kali kayak tadi, nah, jadi kan guys, terus misalnya ini, misalnya aku mau digitasi lagi, itu kalian di save edit dulu, di stop edit, terus buka katalog,
mau digitasi, misalnya aku mau digitasi perkebunan, itu klik tadi folder yang pengen kalian simpen. Itu di mana? Di new, shape file, dan perkebunan. Perkebunan yang hijau-hijau ya, jadi dia polygon. WGS jangan lupa, terus di oke. Nah, aku mau warna hijau. Ini aja deh. Oke, terus buka katalog, katalog di editor, start edit, di perkebunan, oke. Nah, kan ada kan perkebunan, klik, klik, tinggal digitasi lagi deh. Polygon, ini jangan lupa koordinat sistemnya. Terus, oke. Nah, kemudian di start edit, yang sangat ada hujan, oke. Nah, aku ini itu dicari sawah tanda hujan. Ini karena belum ada, jadi harus di setel ini dulu. Jadi kalau kayak gini kan harus sesuai gitu kan sama yang beta biasa, jadinya ditambahin dulu. Jadi kalian download setel beta biasa terus ditambahin dulu. Oke. Nah, ini kan udah biasanya sawah tanda hujan. Terus, oke. Jadinya tinggal dialihkan. Yang memulihkan ini tuh bisa di unchecklist atau di apa namanya, biar bisa kelihatan ini, di klik kanan ini properties, di yang display. Nah, ini itu transparan 50%, jadi kalian bisa tuh di share, kalian bisa digitasi. Kita langsung ke perkebunan tadi kan ini belum digitasi. Berarti ini terus ini kan belum rapi kan guys, jadi ini kita ke save dulu. Kalau misalnya kalian mau uh, mau ngerapiin itu tuh kalian klik ini. Nah,
Ini masih ada sawahnya ya. Nah, ini tinggal kalian geser-geser. Ini buat ngerapiin. Nah, seperti itu. Oke, di save edit. Nah, jadi rapi gitu deh. Nah, kalau misalnya kalian mau ngekat, jadi misalnya ini jangan pakai ini tuh biar kalian lihat. Misalnya pakai warna pink. Namanya ini ya guys. Bentar dulu. Nah, ini kan di sini kan. Nah, ini kan jadi kayak nggak kelihatan. No, nih nggak kelihatan kan? Nah, itu caranya kalian klik dulu. Nah, terus dipotong ini. Cut polygons. Terus udah itu ini di anu dulu ya. Di transparansi biar kelihatan 50. Oke. Nah, tinggal kalian ngekat. Terus ini dikat, cut, 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 cut. Nah, terus dan ini dihapus. Nah, selesai deh. Wait ya guys, have edit. Nih, coba kita coba ya di 100 plus di 0% apa namanya transparansinya. Jadi lihat, oke. Nah, tada, jadi kayak gitu. Terus tinggal mulligan aja semuanya. Nah, terus kalau kalian mau polyline, kalau misalnya polygonnya udah selesai, terus mau polyline, namanya caranya juga sama kayak tadi. Klik, terus new, save file, terus cari polyline di WGS, jangan lupa. Oke, terus, oh, juga di rename ya guys. Aku lupa. Kalau bisa lupa, kalian buka properties aja. Terus di general, misalnya aku mau bikin jalan lain gitu kan, ada dua jalan ya, ada jalan utama sama jalan lain, ada jalan lain. Oke, terus ini contoh kalau misalnya jalan lain tuh ini. Nah, jalan lain kita klik editor. Jadi ini ya, kita save edit dulu, stop edit. Oke, edit jalan lain. Oke, klik jalan lain, terus nah kita dilihat tadi jalan lain tuh yang ini, yang kayak gini, yang kayak gini. Nah, itu langsung aja kalian buat deh, ikuti mana hasilnya gitu. Kalian diklik ini, kalian yang mana. Kalau udah klik 2 kali, dan kalau misalnya udah selesai semuanya itu jangan lupa di save edit. Nah, hasil digitasi akhirnya tuh seperti ini. Ini kalau udah polyline, polygon, point, nah hasil digitasinya seperti ini. Ini petanya kemana? Petanya masih ada guys, di sini RPI-nya. Nih, di sini. Jadi ini tinggal di uncheck list aja dan siap di layouting. Oke, bye-bye.
Oke, sekarang kita lanjut ke acara ketiga yaitu pembuatan SPL. Yang pertama buka ArsNet-nya, terus jangan lupa di apa namanya WGS-nya itu di WGS 1984, di Word, di Geography Coordinate System, terus di oke aja. Terus buka katalognya, terus kita cari di kecamatan yang kalian mau ini, mau buat. Nah, ini di wilayah administrasinya. Terus klik kanan, terus di Open Attribute Table, terus di Table Option, select by Attribute, terus klik dua kali NaMOBJ, terus sama dengan, terus Get Unique Values, cari kecamatan kalian. Nah, aku di Sami, klik dua kali, terus di Apply. Kalau udah, ini tetap aja nggak apa-apa. Terus kita bikin layer baru di selection. Di klik kanan selection, di create a layer from select pictures. Nah ini udah ada layernya, layer barunya. Nah selection tadi di klik kanan, kita ke export data. Data, export data. Kalian mau nyimpennya di mana? Kalau di sini udah, terus di oke. Kalau udah, kita jangan lupa di rename. Di properties, general, rename kecamatan kalian. Kecamatan Sami. Terus, oke. Nah, kalau udah ini di unchecklist aja karena kita mau bikin peta kemiringan merek. Nah, caranya buat katalog, masukin demnasnya. Nah, aku di sini pakai dua demnas. Jadinya nanti kita jadiin satu dulu. Oke. Nah, caranya di Windows, di search, cari mosaic to new raster. Ini masukin dua-duanya, dimnasnya, terus habis itu ini kalian mau di mana? Misalnya aku di sini ya. Oke. Terus ininya diganti 32 bit signet. Terus habis itu yang rasternya kita pakai Sambitif. Kalian pakai kecamatan kalian. Terus number bandnya itu 1. Oke. Kita tunggu dulu. Nanti ada layer baru di situ. Dimnasnya yang udah gabung. Gitu. Hmm, wait, agak lama ya guys. Nah, ini ya submitif. Nah, kalau udah, ini tuh udah jadi satu. Tara. Nah, kalau udah, kita ke Windows lagi. Kita ke search, kita cari define project. Define project. Yang data management. Nah, di sini uh, kita ubah, jadi di sini tuh kita ubah geographic coordinate sistemnya jadi WGS. Jadi ininya dimasukin, terus ini ganti WGS yang geografi. Dan sini di Word di WGS. Nih, terus di oke. Oke, oke. Nih, ini ada loadingnya ya guys. Tuh, ini udah berhasil. Kalau udah berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu di Windows lagi. Kita cari Ashraf Baimas. Oops, track Baimas.
enter atau di search. Nah, yang ini diklik aja, terus masukin data Dimnasnya tadi di inputnya. Nah, terus habis itu masukkan nama kecamatan tadi, yang kecamatan Sabi ini tadi. Terus habis itu di oke. Namanya agak lama. Nah, ini sudah terlihat. Nah, ini Dimnasnya di unchecklist. Terus di search lagi di Windows ya guys. Itu kita search slope. Slope yang spatial analysis. Nah, ini masukkan yang extract by mass-nya tadi. Terus outputnya kalian mau nyimpen di mana. Terus ininya diganti personalize. Ini yang lainnya itu opsional guys. Oke. Nah, udah ada kan. Terus abis itu kita lanjut search lagi. Cari namanya reclassify. RECLASSIFY. Yang spatial analysis. Nah, ini slot tadi itu masukin ke sini di inputnya. Terus abis itu di classify. Nah, ini diganti manual, ini diganti, sorry. Ini diganti 5 dulu, terus ini diganti manual. Nah, ini diganti apa namanya, angkanya guys. Jadi ini diganti 100, terus ini diganti 45, terus ini diganti 45 itu ada 25, terus diganti 15, dan terakhir itu 8. Kalau udah, itu di oke. Nah, kalau udah, terus di oke aja ini guys, karena ini udah ya tadi. Kalau udah, kita search lagi di Windows. Bentar, ini berloading. Nah, kalau udah search di Windows lagi, ada raster tuh polygon. Ini, lihat. Lama ya guys. Jadi NCPS aja slotnya. Masukin ke inputnya yang hasil reclassify tadi. Terus di oke aja. Jadi kalian mau nyimpennya di mana, di oke aja. Ini loadingnya di sini. Nah, kalau udah berhasil seperti ini, terus klik ini, klik kanan, klik aja. Terus ini di uncheck aja,
Di queue processing, kita di solve. Nah, ini masukin. Nah, di sini terus kita ini tadi yang hasil reclassify ya guys. Nah, terus abis itu kita centang di grid code. Terus oke. Nah, udah. Terus ininya di inject aja yang sisa ini. Wait, kita zoom dulu ya dulu. Biar kelihatan. Nah, kalau udah, kita ke Windows lagi. Hmm. Aku pencet Windows. Tadi udah di solve ya. Kalau udah di solve, itu di solve lagi. Sorry guys. Di queue processing. Sorry, bukan Windows tapi queue processing. Di solve. Wait. Ini tadi udah di checklist. Ya. Nah, untuk peta kemiringan lereng itu kalian buka katalognya, kalian masukin demnasnya. Di sini aku pakai 2 demnasnya. Oke. Nah, wait, biar kelihatan. Jadi ini tuh ada 2 demnasnya guys, lihat. Nah, kalau 2 demnas ini kita tuh jadiin satu dulu. Caranya di Windows, di search, tuh mosaic to mosaic to yang ini. Terus kita masukin demnasnya dua-duanya guys. Nah, terus ini kalian mau simpan di mana? Dan aku di sini. Terus ini diganti 32 bit signet. Terus ini di kecamatan Sunwi. Numbernya 1 ya guys. Oh, ini berarti udah kesimpan aku kecamatan kita. 22. Ini nomornya 1. Ini. Terus di oke aja. Kita tunggu ini loadingnya. Agak lama ya guys. Jadi tunggu aja. Nah, kalau udah ini, kalau udah kita ke Windows lagi, ini di unchecklist aja. Di Windows lagi,
kita search. Nah, kali ini define projection. Define projection. Yang data management. Masukin kacamatannya tadi yang udah di mosaik. Nah, ini kita cari di geografi, cari di Word, WGS 1984. Di oke aja. Oke. Wait, loading. Nah, kalau udah selesai, kita Windows lagi, search ke mosaik, extract by mas. Extract by mas. Oh, sorry. Extract-nya pakai deh. Masukin ini tadi. Terus ininya yang kita bikin tadi, yang kecamatan Sambi tadi. Yang kita bikin di awal. Terus kalian mau nyimpennya di mana, terus oke aja. Well, loading guys. Nah, ini udah selesai. Kita uncheck yes aja dimnasnya. Kita ke Windows lagi. Kita mau slow yang spesial analysis. Kita masukin tadi yang terakhir. Nah, ini kita ganti percent rise. Ya, ini kalian menyimpannya di mana? Oke aja. Nah, kalau udah di slope, kita lanjut ke reclassify. Nah, diperbesar aja ya guys, biar kalian lihat. Di Windows, di search, di reclassify. Classify. Yang spatial analysis. Masukin slope-nya. Nah, di classify. Clusters-nya diganti 5. Ini diganti manual. Ini diganti 145. 25, 15, 8. Oke. Terus ini oke. Masih baik. Kalau udah, nah ini udah. Ini dianjak yes aja. Kita ke Windows lagi. Kita search. Kita cari raster to polygon. Raster to polygon. Yang ini. Kita masukin reclassify-nya. Ini kalian mau nyimpen di mana? Terus oke aja. Nah, ini di inject aja. Terus di group processing kita di solve. Masukin outputnya kalian mau di mana, centang yang create code. Oke. Solve. Nah, kalau udah ini di inject aja.
Nah, ini open attributable. Nah, ini kita akan ubah ya guys ya. Di table option, terus di add file-nya mana ini? Dan namanya kita tulis ke meeting one, karena kita di peta kemiringan lereng. Terus diganti ininya ke teks. Terus oke. Nah, kalau udah nanti di sini ada yang no ini kita klik start edit dulu di reclassified name di solve. Oke. Nah, ini kita ganti sendiri. Ini kayak tadi, itu berarti 45 sampai 100%. Terus ini berarti 25 sampai 45%. Terus ini berarti 15 sampai 25%. Ini berarti 8 sampai 15%. Ini berarti 8. 0 sampai 8%. Nah, kalau udah kita tetap aja. Jangan lupa di save edit dulu. Di stop edit. Nah, di close aja. Nah, kalau udah, terus di solve lagi. Di solve, masukin ini centang yang kemiringan. Oke. Tunggu. Oke. Terus ini yang terbaru tadi klik kanan. Terus di properties kita ini menjadi peta kemiringan. Peta kemiringan. Nah, kalau udah lereng. Terus kalau udah di Symbology, di kategoris, di sini itu di Angeles di add values. Nah, ini udah kita pilih warnanya. 18, 25. Nah, ini bisa kita naikkan. Nah, sama 18, 19, 19, 19, 25. Terus ini oke. Nah, ini udah jadi peta kemiringan lerengnya. Terus habis itu kita langsung aja ke peta jenis tanah. Jadi ini di Anjeknas aja. Kita buka katalognya, kita masukin data-data di kecamatan yang kita punya guys. Nah, kayak misalnya ini di data ini ya guys. Nah, karena di kecamatan Sandi ada waduk, itu kita masukin aja waduk. Wait, tadi yang kecamatan Sambi kita centang. Terus kita cari yang ada di Sambi. Nah, kayak industri, terus yang poligon ya guys, pemukiman, terus perumahan,
nggak ada di sini, remote aja. Terus industri pariwisata, di sini juga ada, jadi dihapus aja biar nanti nggak kebanyakan. Terus di vegetasi, di vegetasi ini semuanya, jadi berumput dan tanaman. Nah, kadang pegunungan, sawah, semak belukar, dengan campur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau udah, ini semuanya diklip. Jadi di ke processing, diklip. Ini ngeklipnya satu-satu ya guys. Satu, terus pokoknya ini satu-satu, nggak bisa semuanya. Oke aja. Oh sorry, ini di Kecamatan Sami. Oke. Um, jadi ini adalah peta penggunaan lahan. Klip, klip, klip processing, klip yang semak belukar, Sami. Mana ya? Di Sami, Sami. Oke. Hmm, udah ya, terus diklip lagi. Sabar ya guys. Ini udah berarti yang ini udah ada formasi. Ini di Sami. Terus kalau udah deformasi di perkebunan, diklip juga, pokoknya semuanya. Ini terus jangan lupa kecamatannya. Oke, terus klip lagi tanaman semusim disambi. Terus hutan tanaman ya, di belum tanaman sambi. Oke. Terus hutan yang lahan tinggi, hutan lahan tinggi belum ya guys, disambi. Terus serba, wait, loading guys. Oke, herba dan rumput, sambi. Terus zona pemukiman,
Sambil terus bangunan industri dan waduk. Di situ udah klip industri sambil di waduknya belum ya guys, jadi kita klip lagi terakhir. Nah, kalau udah diklip semuanya, berarti kita ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, betul. Kalau udah diklip semuanya, kemudian di merge. Jadi yang ini tadi di unchecklist aja. Jadi tinggal yang ada di sampingnya. Jadi itu maksudnya buat memotong. Kita merge, kita masukkan semuanya. Ini bisa semuanya langsung. Jelaskan yang diklip tadi. Sekarang langsung oke aja. Kita tunggu. Oke. Kalau udah lihat ya guys, ini di unchecklist aja udah nggak apa-apa. Terus kita di solve itu prosesnya. Masukin ke titik. Nah, kalau udah kita klik kanan tinggal simbologi. Properties kita ganti juga namanya jadi beta pengguna tambahan. Gimana lagi? Lain aja warnanya. Oke. Nah, ini adalah peta pengguna tambahan. Sudah selesai dan terakhir kita akan membuat peta jenis tanah. Caranya itu ini di unchecklist dulu. Nah, kita masuk ke katalog, kita cari data peta jenis tanah. Wait. Peta jenis tanah. Jenis tanah terbaru. Nah, ini. Masukin aja. Opsi ini tadi belum aku unchecklist. Di unchecklist aja. Jenis tanahnya dimasukin. Oke. Kita zoom to layer. Nah, kayak gini. Gede banget ya, guys. Terus abis itu diklik
masukin. Nah, di sini kita cari tadi kecamatan Sampingnya. Oke. Nah, zoom dulu. Nah, ini di rename. Properties general kita jenis. Nah, nah, terus di simbologi jangan lupa kategori. Terus di ininya itu diubah jadi SATN, objective add values. Oke. Nah, udah jadi peta jenis tanahnya. Di situ ini kita centang, centang. Nah, geoprocessing tentang intercept. Ini dimasukin penggunaan lahannya. Ini ya guys. Nah, kalau udah 3 peta tadi dimasukin, peta jenis tanah sama peta kemiringan. Nah, kalau udah, ini kalian mau simpan di mana terus di oke. Wait ya guys, agak lama. Hmm. Hmm. Nah, nah, kalau udah, ini kita klik kanan, terus di solve dulu. Masukin outputnya kamu mau yang apa, terus ini kita pencet yang kemiringan, terus SKTN sama yang ingat. Nah, kalau udah kita properties ya simbologi kategori setelah ini kita akan PTN semuanya udah ada, terus bisa atur warnanya aja, terus di oke. Nah, ini udah jadi, terus tinggal kita properties sama di channelnya ganti SPL. Udah jadi deh, jadi ini peta penggunaan lahannya.
Sekarang kita masuk ke acara 4 yaitu pembuatan visualisasi peta buku dimensi. Jadi pertama buka Arch Map-nya, klik kanan, Properties, ini di geografi koordinat sistem, terus di Word, terus di WGS 1984, terus di OK. Nah, kalau udah, terus buka katalog, terus habis itu cari Demnas kalian, terus masukkan semua Demnasnya. Nah, di sini. Yes. Hmm. Empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, terus 10. Nah, kalau udah kita Windows, terus search, mosaic to new raster. Nah, kalau udah ini di input satu-satu. Hmm, hmm, itu, itu, 9, 10, 11, 12, 12. Ini ada yang kedobelan ya guys tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12. Ini di sini ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pokoknya harus dipacak ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi kurang 11, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 12, 6, 4, 6, 3. 6, 3 belum guys. Hmm, where is 6, 3? Nah, kalau udah ini outputnya kalian mau simpan di mana?
Penuhnya aja deh, nggak apa-apa. Terus, karena kita pakainya Pulau Madura, jadi di sini Pulau Madura. Ini diganti 32 bit signet. Oh, wait a minute. Ini nomornya diganti satu. Terus, udah. Oke, agak lama ya guys. Mm-mm. Nih, ini bener Pulau Maduranya sambil menunggu. Nah, ini udah. Terus, kalau ada tanda gininya berarti udah, apa namanya, mosaiknya itu udah berhasil lah ya. Kalau udah, terus ini kan udah ada. Nah, ini kita diklik kanan beberapa times di best side. Nah, ini floating. Nah, ini diganti 0,00010. Terus habis itu di oke. Wait, nah, kalau udah, terus klik kanan lagi, properties, ini simbol lagi. Nah, ini colornya diganti. Oke, nah, ini terus ini agak ya kalau ya guys, baru memulai. Nah, jadi, nah, terus habis itu kita bisa pakai fitur fly-nya. Caranya itu di sini, fly, itu bisa diklik aja. Nah, ini bisa digantiinnya itu di kursornya sini, atau kalau udah misalnya udah nggak mau fly, itu dikembaliin ke sini. Itu deh satunya tutorial yang di AC4. Sangat mudah bukan? Bye. Oh ya, ini karena ada item-itemnya, karena Demnasnya itu belum di unchecklist ya. Jadi kalau udah itu di unchecklist aja. Biar
nggak ada hitung-hitungnya. Yes. Udah deh, itu deh. Nih. Cara tadi verify lagi. Oh, jadi sebentar ya. Gitu deh. Jangan lupa dikembali. Dan bye-bye. Sekarang kita ke acara 5 yaitu layouting. Jadi kalian pilih peta yang mau kalian layouting. Kalau aku pilih FPL tadi. Terus kita klik file. Terus page and pin setup. Nah ini kalian bikin print to PDF. Terus ini nah, update. Terus landscape. Terus ini sentimeternya ya guys. Ya, ya terus di oke. Terus habis itu kan pencet yang ini yang layout view. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian bisa ubah skalanya jadi 1 banding 50.000. Nah, ini kan kepotong guys. Jadinya di sini di pencet yang ini yang kecil-kecil yang data view. Ini kita kasih dikit. Nah, terus habis itu pencet yang layout view lagi. Nah, ini udah nggak kepotong kan? Nah, terus kalian bikin elemen-elemennya jadi kayak nama, terus legenda gitu-gitu. Itu pakai yang rectangle nih, di drawing. Gitu. Soalnya di sini ada judul. Nah, ini di ada dua ya gitu. Jadi lokal. Ini jadi hitam. Jadi tinggal copy aja terus tinggal di kontrol V atau pas ya atau pas nah terus ini kalian eh rapiin pokoknya nah terus kalau mau bikin judul itu di sini teks ini soalnya peta satu satuan lahan. Oh, udah kalau kalian mau ngedit lagi itu di klik 2 kali gitu terus fontnya diganti di change symbol biasanya aku pakai Times New Roman cari di sini nah gitu terus ini bisa digedein bisa 24 terus di bold ini juga bisa kalau mau tengah nah, nah ini bisa kalian tinggi ini kayak sini pindah-pindah pakai kursornya. Terus kalau kalian mau nambahin gambar itu di insert di pictures. Misalnya gambar logo UNS atau gambar lainnya. Terus kalau udah kita di sini dulu kita
bikin gridnya dulu. Caranya, jadi ini klik-klik dulu, terus habis itu diklik kanan, properties. Nah, di sini di grid, terus di new grid, ini next. Nah, ini kalian mau berapa, apa namanya, gridnya itu di mana ya? Di tiga kotak ini ditulis kalian mau berapa garis-garis di gridnya itu. Nah, nah, kalau aku itu aku satu, terus pokoknya ini kalian nyesuaiin aja ya, jangan terpaku aku. Yang satu ini nol, ini satu, makanya kalian bebas. Next, terus next, terus. Nah, jadi ada garis-garisnya gini. Terus kalau mau bikin peta kecil atau insert peta, itu klik yang insert, terus data frame. Di data frame kan ini. Nah, terus bunga katalognya, terus cari yang batas kecamatan. Nah, yang kecamatan masukin. Nah, kalau udah itu diklik ini, terus ini. Kalau udah terus klik ini. Oh, sorry guys. Klik ini. Nah, klik kecamatan kalian. Aku sambil di sini. Nah, kalau udah ini diklik terus selection kita bikin layar baru. Nah, kalau udah, nah ini kan udah gak kepakai jadi ini dihapus aja. Nah, kalau udah di sini add dash map, aku yang imagery, add. Nah, kalau udah kan itu di zoom to layer aja. Nah, gitu cara bikin peta kecilnya. Kalau yang lain itu ada legenda. Jadi legenda. Oh, sorry. Salah lagi. Wait, kita kita kirim dulu. Nah, udah ini klik terus legenda di insert. Ini kalian mau berapa kolom? Kalau aku dua. Next, terus ini karena kita pakai bahasa Indonesia jadi kita bakal ini di Times New Roman.
Nah, ini terus ini jangan lupa terus di next, terus ini next, next aja finish. Nah, ini tuh. Jadi ini tinggal dikecilin aja. Oh, sih. Error ya guys. Wait, pokoknya laginya gitu. Terus, terus apa lagi ya? Skala juga di insert di skala bar. Nah, aku yang satu ini terus di oke aja gitu. Terus insert, terus skala teks, jangan lupa ini di bawahnya, terus juga not arrow, ini penunjuk arahnya, terus apa lagi ya? Terus tadi picture jadi kayak logo UNS-nya jangan lupa, terus namanya juga jangan lupa. Gitu deh, gitu deh. Pokoknya kayak gitu sampai didapetin. Aku nunggu ini sampai sama aku rapiin dulu ya guys. Jadi hasil akhirnya seperti ini jika udah dirapiin ya guys ya. Jadi udah ada gridnya, terus tunjuk arah, legenda, dan sebagainya. Gitu deh.